Tang San kemudian meminta kepada Jixiang untuk membuka totokan para bajak laut yang pingsan itu. Jixiang yang telah mempelajari ilmu totok dari Tang San langsung bergegas membuka totokan mereka. Setelah membuka totokan, Jixiang yang merasa lelah kemudian menyusul ke tempat Tang San. Melihat kedatangan Jixiang, Tang San lantas mengatakan kepada Jixiang untuk berkultivasi memulihkan tenaganya. Mubai tampak terkejut saat Jixiang memanggil Tang San dengan sebutan guru. Mubai lantas bertanya kepada Tang San perihal Jixiang yang menjadi muridnya. Tang San kemudian menceritakannya. Terakhir, Tang San mengatakan jika bukan karena Jixiang, mungkin ia telah mati. Saat Tang San mengatakan kepada Mubai bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewa Laut, Jixiang yang mendengar kata Pulau Dewa Laut langsung bangun dari kultivasinya dan bertanya kepada Tang San tentang rencana gurunya itu. Saat Tang San menanyakan kepada Jixiang apakah ia tahu tentang pulau itu, Jixiang pun lantas mengangguk. Bahkan Jixiang mengatakan kalau ia sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut. Karena bawaan lahirnya yang tidak memiliki kekuatan roh, akhirnya orang tuanya membawa Jixiang ke tempat Purple Pear ini. Di Pulau Dewa Laut, seorang yang berusia 18 tahun akan diuji oleh Master Spirit yang ada di sana. Jixiang yang tidak memiliki kemampuan roh tentunya tidak bisa mengikuti ujian itu. Itulah sebabnya mengapa ia diungsikan oleh orang tuanya. Mendengar kata Jixiang, Tang San merasa kaget. Tang San tak mengira kalau Jixiang asalnya dari pulau itu. Jixiang kemudian bertanya kepada gurunya akan maksud tujuannya ke pulau itu. Saat mendengar kalau Tang San akan berlatih di pulau itu, Jixiang lantas memohon kepada gurunya untuk mengurungkan niatnya itu. Jixiang mengatakan kalau setiap orang yang akan berlatih di pulau itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama adalah gagal. Yang kedua adalah terjebak selamanya di pulau itu. Belum pernah ia melihat seorang yang berhasil melewati ujian itu, kata Jixiang. Satu-satunya alasan adalah karena para spirit master roh laut akan sulit dikalahkan saat mereka berada di laut. Bahkan mereka bisa menjadi lawan tak terkalahkan karena bawaan roh laut mereka itu. Walaupun di darat, kekuatan Tang San bukanlah kaleng-kaleng, namun di lautan gurunya akan mengalami bahaya besar. Belum lagi di pulau itu, sosok kekuatan peringkat 100 dewa telah lama menjaga pulau itu. Mendengar kata peringkat 100 dewa, Moses Rex langsung tercengang. Ketika Mubai menanyakan apakah peringkat 100 itu berjuluk Dewa Laut, Jixiang pun mengangguk. Bahkan latihan yang akan dijalani gurunya dan lainnya ini juga berasal dari Dewa Laut, kata Jixiang. Seperti halnya Aula Wuhun yang tampuk pimpinan ada di tangan Paus Agung Bibidong, begitu juga di Pulau Dewa Laut tampuk pimpinan ada di tangan seorang Paus Agung. Paus Agung inilah yang akan menjadi penghubung antara mereka dengan Dewa Laut. Tidak bisa dibayangkan betapa ngerinya bila gurunya akan berhadapan dengan Paus Agung itu, kata Jixiang. Tanpa mengindahkan perkataan Jixiang, Moses Rex akhirnya tetap melanjutkan perjalanannya ke Pulau Dewa Laut. Kapal besar dengan corak yang kebanyakan berwarna ungu akhirnya membawa rombongan Rex menuju samudra luas. Kapal itu adalah milik si bening Purple Pear. Pertempuran Moses Rex sebelumnya melawan Paus Setan selain pahit yang dirasakan Moses Rex juga membawa keuntungan bagi rombongan Rex ini. Selain Tang San yang berhasil menembus peringkat 68, si gendut Ma Hongjun akhirnya berhasil menembus peringkat 60. Si bening Purple Pear yang berada di sisi Tang San mengatakan kalau mereka akan tiba di Pulau Dewa Laut dalam 2 hari ini. Ketika suatu puncak yang tampak seperti gunung dari kejauhan telah terlihat oleh mereka, Purple Pear langsung menghentikan kapal. Ia hanya bisa mengantar rombongan sampai di situ. Purple Pear tidak berani mengambil resiko jika kapalnya tenggelam di tempat itu. Purple Pear kemudian mengingatkan Tang San akan bahaya binatang jiwa 100.000 tahun yang menjaga tempat itu. Makhluk itu adalah hiu setan putih. Mendengar kata hiu setan putih, bukannya takut, si gendut Ma Hongjun malah meledek si bening Purple Pear ini. Si gendut mengatakan bukankah ia senang kalau mereka akan dimakan oleh hiu itu. Mendengar ledekan si gendut, si bening pun menjadi marah. Namun semakin marah, Purple Pear tampak semakin bening. Beberapa saat kemudian, rombongan Rex telah berpindah ke perahu kecil. Saat perahu kecil mulai berlayar, Purple Pear tampak menatap kepergian Tang San dengan sedih. Ia berharap Tang San bisa kembali hidup-hidup. Entah sejak kapan setelah Tang San menaklukkannya, benih-benih syuka muncul di hatinya. Purple Pear juga merasakan kalau ia mulai menyukai dada bidang. Kini ia merasa bukan lesbong lagi. Mubai yang melihat Tang San melambai pada Purple Pear yang menatapnya tampak merasakan momen itu.
Saat melihat tatapan mata Mubai tertuju padanya, Tangsan merasa aneh. Mubai mengatakan kalau si bening Purple Pear itu boleh juga. Tangsan lantas mengatakan kalau Xiaowu-nya lebih bening. Gerakan si Kujuking yang mengenai Mubai langsung membuat Mubai meringis kesakitan. Melihat Mubai yang meringis kesakitan, si gendut Ma Hunjun langsung tertawa. Namun saat mata Bai Zhenxiang melirik si gendut pun terdiam. Ketika rombongan semakin mendekat dengan Pulau Dewa Laut, Tangsan segera mengeluarkan kapal Abyss Boat-nya. Setelah mengalirkan kekuatan rohnya ke Abyss Boat, seketika itu juga Abyss Boat yang mini langsung berubah menjadi kapal dengan panjang mencapai 12 meter. Kapal dengan bentuk kepala naga dan ikan yang mengeluarkan cahaya kilau putih ini langsung membawa rombongan masuk ke dalam laut seperti kapal selam. Kapal melesat dengan cepat membuat rombongan tampak terkejut. Kapal Abyss Boat ini digerakkan dengan kekuatan roh. Semakin besar kekuatan roh yang dialirkan ke Abyss Boat, maka kapal Abyss Boat akan menjadi semakin cepat. Kecanggihan lainnya adalah apabila kapal berada di kedalaman yang aman, maka batu kristal yang ada di depan kapal akan menyala kebiruan. Namun bila kapal berada di kedalaman yang tidak wajar dan kekurangan udara, maka kristal akan menyala kemerahan. Melihat kecanggihan ini, rombongan Shrek tampak takjub. 10.000 koin emas yang telah dikeluarkan tampaknya tidak sia-sia. Mubai menjadi semangat. Ia mengatakan kepada Tangsan dengan kecepatan kapal ini maka dengan mudah mereka akan mampu menerobos segerombol hiu setan dan langsung menuju Pulau Dewa Laut. Namun Tangsan mengatakan kalau hiu setan putih adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Kecepatannya tentu bukan kaleng-kaleng. Tangsan lantas mengatakan kalau mereka akan bergerak saat malam hari. Pada saat itu Tangsan juga akan menggunakan skill fasi kosmiknya. Bila fasi kosmiknya dapat digunakan menyelimuti kapal, maka hiu setan akan terkecoh tidak dapat melihat mereka, dan mereka akan lebih cepat tiba di Pulau Dewa Laut. Tangsan yang penasaran apakah fasi kosmiknya bisa digunakan di lautan, kemudian mengeluarkan fasi kosmiknya. Skill pertama fasi Cosmic Barrier langsung diluncurkan Tangsan. Cahaya biru langsung menyelimuti kapal. Namun saat cahaya biru menyelimuti kapal, tiba-tiba kapal menjadi tenggelam. Rombongan pun terkejut. Tangsan lantas mengalirkan kekuatan rohnya lebih banyak ke fasi kosmiknya itu. Namun kapal masih saja tenggelam. Di saat kapal tenggelam, tiba-tiba Tangsan merasakan keanehan yang sedang terjadi. Cahaya biru fasi kosmiknya tiba-tiba menjadi semakin berkilau saat di kedalaman laut. Selain itu, Tangsan merasakan ada banyak energi yang mengalir ke tubuhnya. Tangsan lantas menggunakan mata setan ungunya. Betapa terkejutnya Tangsan saat ia melihat titik-titik biru yang muncul dari laut dan kemudian menyatu dengan tubuhnya. Tangsan merasakan kalau tubuhnya seolah-olah menyerap kekuatan lautan. Di saat sedang merasakan fenomena aneh itu, tiba-tiba kapal telah menyentuh dasar laut. Tangsan kemudian mengerti kalau fasi kosmik ternyata mampu menembus air. Itulah sebabnya mengapa kapal menjadi tenggelam. Tangsan kemudian mengajak rombongan untuk keluar dari kapal. Rombongan pun terkejut. Melihat tatapan keheranan mereka, Tangsan pun tersenyum. Dengan cahaya fasi kosmik yang masih menyelubungi mereka, Tangsan menggandeng Xiaowu keluar dari kapal dan akhirnya menginjakkan kakinya di dasar laut. Melihat Tangsan dan Xiaowu menginjak dasar laut tanpa kesulitan bernapas, mereka pun tercengang. Rombongan kemudian menyusul Tangsan. Merasakan masih bisa bernapas, rombongan pun merasa takjub. Tangsan kemudian mengatakan ia akan mengajak rombongan untuk berjalan sepanjang dasar lautan. Mubai yang masih takjub dengan fasi kosmik ini lantas mengatakan kepada Tangsan untuk terbang saja biar mereka cepat sampai di Pulau Dewa Laut. Tangsan mengatakan kalau fasi kosmik yang digunakannya juga menyerap kekuatannya. Bila digunakan terbang, maka kekuatan yang diserap akan semakin besar. Mendengar itu, Mubai lantas menjadi galau. Dan mengatakan bila di tengah jalan tiba-tiba fasi kosmiknya tidak bisa digunakan lagi karena kehabisan daya, maka celakalah mereka. Tangsan kemudian menceritakan fenomena aneh yang barusan dialaminya. Saat berada di kedalaman laut, fasi kosmiknya mampu menyerap kekuatan laut. Di saat bersamaan, ia merasakan tubuhnya juga menyerap kekuatan itu. Setelah mendengar perkataan Tangsan, Mubai dan rombongan pun merasa lega. Akhirnya rombongan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba monster Shrek dikejutkan dengan kemunculan segerombolan hiu putih. Rombongan pun langsung merasa tegang. Beruntungnya, gerombolan hiu putih itu tidak dapat melihat mereka saat terselubungi oleh cahaya biru fasi kosmik itu.
Rombongan kemudian mempercepat langkah mereka. Beberapa saat kemudian, rombongan akhirnya berhasil menginjakkan kakinya di pantai. Di depan mereka tampak sebuah pulau. Pulau itu adalah Pulau Sigod. Rombongan pun merasa sangat senang. Dengan wajah yang berseri-seri, mereka menghirup udara segar di pantai Pulau Sigod itu. Melihat keindahan Pulau Sigod, Tangsan sambil memeluk Xiaowu mengatakan kepadanya bahwa suatu saat Tangsan akan mengajak ayah dan ibunya tinggal bersama dia dan Xiaowu di tempat itu. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri pantai menuju Pulau Sigod. Di tengah perjalanan, rombongan tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang nampak seperti prajurit dengan ciri khas seragam Pulau Sigod. Mengetahui monster Shrek yang datang dari daratan dan ingin mengikuti ujian Sigod, kelompok itu langsung menyuruh rombongan untuk kembali. Ujian Sigod bukanlah untuk master roh daratan. Bahkan master roh laut hingga saat ini belum ada yang berhasil lulus ujian Sigod, kata kelompok itu. Mata setan ungu Tangsan tiba-tiba menyala. Tangsan kemudian mengatakan kalau mereka sudah datang tidak mungkin kembali. Saat melihat Tangsan berbicara dengan mata setan ungu yang menyala, kelompok itu tampak terkejut. Kelompok itu akhirnya mengizinkan rombongan masuk dan mengawal mereka. Saat memasuki hutan, Tangsan tampak kaget saat melihat banyak rumput pera biru yang ada di hutan itu. Tangsan kemudian meluncurkan rana rumput birunya untuk menyatu dengan rumput biru yang ada di hutan. Namun alangkah terkejutnya Tangsan ketika rana rumput biru tidak dapat menembus rumput biru yang ada di hutan itu. Tangsan merasakan seolah-olah rumput biru hutan tengah dibentengi oleh kekuatan yang kasat mata. Saat Tangsan tengah menguji rana rumput birunya, seorang dari kelompok itu tiba-tiba memperingatkan Tangsan untuk tidak coba-coba menggunakan kemampuannya di Pulau Sigod. Melihat orang itu bisa mengetahui tindakan diam-diamnya, Tangsan pun merasa kaget. Beberapa saat kemudian, rombongan sampai di tempat tujuan. Di hadapan monster Shrek saat ini telah terpampang sebuah kolam yang sangat besar. Air di kolam nampak bergejolak, bergelombang seperti halnya lautan. Di tengah kolam tampak sebuah desain kristal dan berbentuk segitiga dengan tugu yang menjulang tinggi di depannya. Di dekat tugu itu tampak sebuah pilar yang memancarkan cahaya Sigod. Saat Tangsan melihat dengan mata setan ungunya, Tangsan melihat seseorang tampak sedang bertapa di bawah tugu segitiga itu. Seorang dari kelompok itu lantas mengatakan selamat datang di pilar kuda laut kepada monster Shrek. Ia mengatakan kalau monster Shrek akan mendapat pengarahan langsung dari penguasa pilar kuda laut. Setelah mengatakan itu, ia lantas mengeluarkan spiritnya. 6 cincin roh langsung muncul. Saat bersamaan, ia membungkuk hormat ke arah pilar kuda laut. Dengan mengerahkan suara yang berkekuatan roh, ia melapor kepada penguasa pilar yang berjuluk kuda laut bahwa telah ada rombongan master roh darat datang untuk ujian Sigod. Sesosok laki-laki berpakaian hitam yang tampak sedang duduk bertapa itu tiba-tiba membuka matanya. Merasakan kekuatan yang terpencar dari sosok berbaju hitam itu, monster Shrek segera tahu kalau sosok itu adalah seorang peringkat Feng Hao Duolo. Satu suara tiba-tiba muncul dan bergema dari pilar kuda laut disertai air kolam yang bergemericik. Sosok itu kemudian mengatakan hanya bila mampu berhasil melewati kolam itu dan berdiri di depan pilar kuda laut, maka mereka telah memenuhi syarat untuk menerima ujian Sigod. Setelah suara gema itu menghilang, tiba-tiba pilar kuda laut mengeluarkan cahaya kebiruan yang menutupi semua area kolam. Cahaya kebiruan itu terus menanjak naik hingga mencapai ketinggian 10 meter. Dalam sekejap, kolam tampak berubah menjadi lautan baru dengan ketinggian 10 meter itu. Ujian syarat pun dimulai. Pertama yang maju adalah Mubai. Mubai melepaskan spiritnya. 6 cincin roh langsung muncul. Si Horse Dolo menggerakkan tangannya. Air kolam seketika langsung bergelombang melesat ke arah Mubai. Skill kedua Auman Tiger langsung meluncurkan Mubai. Saat berbenturan dengan cahaya Tiger Mubai, air kolam langsung terbuka membentuk lubang pusaran yang bergelombang. Mubai langsung bergerak maju melewati celah itu. Saat gelombang ombak kembali menerjang, skill ketiga Wajah Tiger langsung diluncurkan Mubai langsung menghantam gelombang itu. Dengan gabungan teknik Auman Tiger dan Wajah Tigernya, akhirnya Mubai berhasil mendarat di pilar kuda laut. Monster Shrek yang maju berikutnya adalah Zuking. Dengan langkah Hell Rush Step-nya, Zuking langsung melesat ke kolam. Seketika itu juga, gelombang air kolam yang menyerupai ombak langsung menerjang Zuking. Saat gelombang ombak akan menerjangnya, Hell Slash langsung diluncurkan Zuking. Cakar-cakar nerakanya langsung menghantam ombak itu. Seketika itu juga, ombak itu tampak terpecah.
Juking langsung bergerak maju menerobos ombak yang terpecah itu. Dengan gabungan kedua skill ini, akhirnya Juking berhasil mendarat di depan pilar. Peserta berikutnya yang maju adalah pasangan Oscar dan Rongrong. Setelah Oscar memakan sosis cerminnya, Oscar palsu langsung muncul. Setelah Oscar yang palsu menggendong Rongrong ke punggungnya, Oscar yang asli langsung melesat. Sedang Oscar yang palsu mengikuti Oscar yang asli di depan. Saat gelombang ombak menerjang mereka, Oscar yang di depan langsung menirukan jurus kombinasi Zuking. Setelah menggunakan sosis cermin ini, Oscar akan memiliki kemampuan untuk meniru cara bertarung Spirit Master lainnya. Namun kekuatannya terbatas. Pagoda Rongrong kemudian menyala dan langsung membantu Oscar yang berada di depan. Dengan kombinasi jurus tiruan Zuking serta Pagoda Rongrong, akhirnya Oscar dan Rongrong berhasil lolos. Seahorse Dolo yang sejak tadi melihat Pagoda Rongrong menyala, tampak terkejut dan kemudian bertanya kepada Rongrong apakah itu Pagoda 7 Harta. Rongrong pun mengganggu. Akhirnya tiba giliran pasangan ghosting Ma Hongzhong dan Bai Zhenxiang. Saat si gendut yang baper melihat Oscar yang menggendong Rongrong selama pertempuran akan menawarkan gendongan juga kepada Bai Zhenxiang, Ma Hongzhong belum beruntung. Bai Zhenxiang menolaknya. Tanpa basa-basi lagi, Bai Zhenxiang langsung melesat ke arah pilar. Ma Hongzhong yang tidak ingin cewek beningnya ini terluka langsung mengejarnya. Saat air kolam menerjang Bai Zhenxiang, tanpa kesulitan Bai Zhenxiang menghindarinya dengan skill kecepatannya. Di sisi lain, Ma Hongzhong menggunakan Betting Fire dan ledakan Phoenix-nya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bai Zhenxiang dan Ma Hongzhong berhasil mendarat di pilar. Tibalah giliran Tang San. Skyhammer muncul di tangan Tang San. Sambil merangkul Xiaowu, Tang San menggerakkan palunya. Dengan sekali kibas, ombak langsung buyar. Kemampuan tulang kaki kanan langsung diluncurkan Tang San. Tang San dan Xiaowu tampak melayang di udara dan akhirnya mendarat di pilar kuda laut. Seahorse Dolo langsung terperangah melihat kemampuan Tang San ini. Bila kemampuan ke-6 orang sebelumnya sudah cukup membingungkannya, maka kemampuan Tang San kali ini benar-benar membuatnya bingung. Raut muka Seahorse Dolo yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Mubai yang melihat gelagat tidak baik itu lantas mengatakan kalau mereka bukanlah kelompok Aula Wuhun. Mubai lantas memberitahu identitas mereka. Mendengar perkataan Mubai, Seahorse Dolo tampak menjadi sedikit lebih tenang. Namun itu bukan berarti kecurigaan Seahorse Dolo telah hilang sepenuhnya. Seahorse Dolo kemudian menanyakan kepada rombongan maksud sebenarnya kedatangan mereka ke Pulau Sigot. Melihat Seahorse Dolo yang masih menaruh curiga, rombongan yang bingung mau jawab apa langsung menoleh ke arah Tang San. Tang San kemudian memberikan jawaban yang menohok. Tang San mengatakan kepada Seahorse Dolo untuk langsung memulai saja ujian Sigot kepada mereka. Bila mereka gagal, silahkan mengusir mereka. Dan bila mereka berhasil melewatinya, Seahorse Dolo juga belum telat untuk mengusir mereka. Perkataan Tang San yang menohok itu tampaknya langsung mengena di benak Seahorse Dolo. Seahorse Dolo kemudian berjalan ke arah pilar kuda laut. Sesampainya di pilar, Seahorse Dolo meminta salah satu rombongan untuk maju. Mendengar itu, Mubai pun langsung maju. Cahaya kebiruan tiba-tiba muncul dari tangan Seahorse Dolo. Seketika itu juga, pilar kuda laut memancarkan cahaya biru dan langsung menyelimuti Mubai. Warna biru yang menyelimuti Mubai perlahan-lahan berubah warnanya. Dari biru menjadi putih, putih menjadi kuning, kemudian berubah ungu, dan terakhir menjadi hitam. 6 garis hitam tampak muncul di pilar kuda laut. 6 garis hitam itu tiba-tiba melesat dan muncul di depan Mubai, dan akhirnya masuk ke dahi Mubai, membentuk simbol dua segitiga menyatu yang tampak seperti heksagram. Melihat simbol 6 garis hitam yang ada di dahi Mubai, Seahorse Dolo tampak terkejut. Mubai lantas bertanya kepada Seahorse Dolo apa arti simbol 6 garis hitam itu. Seahorse Dolo mengatakan kalau itu adalah batas ujian 6 tingkat yang ditetapkan oleh Dewa Laut Sigot kepada Mubai sesuai kemampuan Mubai. Ini berarti Mubai akan mendapati ujian sebanyak 6 kali dengan 6 level yang berbeda. Warna hitam menandakan kalau ujian Mubai masuk pada level berbahaya. Bahkan dirinya saat itu hanya mendapati 4 garis hitam saat mengikuti ujian Sigot sebelum menjadi Seahorse Dolo. Seahorse Dolo juga mengatakan kalau masih ada garis warna lain yang tingkatannya bahkan melampaui garis berwarna hitam. Garis itu berwarna kemerahan. Namun Seahorse Dolo mengatakan kalau garis berwarna merah sangatlah langka terjadi.
Bahkan penguasa pilar terkuat di Pulau Sigod hanya mendapati simbol 6 garis hitam dari Sigod. Oke, sampai sini dulu guys. Kita akan lanjut di episode berikutnya guys. Di episode selanjutnya, kemunculan 2 simbol garis berwarna kemerahan membuat si Horse Dolo tercengang. Belum lagi hilang rasa tercengangnya, kemunculan satu simbol yang lain dengan garis berwarna emas dan berlambang Trisula makin bikin si Horse Dolo tercengang. Kemunculan lambang Trisula emas ini bahkan menyulut kedatangan Feng Hao Dolo Bosaisi. Lantas siapakah yang berhasil mendapati 2 simbol garis merah dan 1 lambang Trisula emas itu? Dan siapakah Feng Hao Dolo Bosaisi? Nantikan di episode selanjutnya guys. Buat yang penasaran sama cerita lanjutannya, di-subscribe aja ya guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, Mimin doakan mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!